wabarakatuh. Saya Umiati Sandora Yuliana, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai 3 kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan ketika menghadapi dilema etika. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Pagi, Pak. Hari ini kami bertiga dari CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Lemah Abang ingin mewawancara Ibu mengenai tugas yang ada di CGP, yaitu tentang keputusan pengambilan keputusan pimpinan sekolah. Nah, di sini kan Ibu sebagai pimpinan di sekolah kami ya Bu, ini akan diwawancarai. Apakah Ibu bersedia? Mangga, siap. Terima kasih. Untuk pertanyaannya langsung ya Bu. Nomor 1, selama ini bagaimana Ibu sebagai pemimpin di sekolah ini atau di SMK ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau uji moral? Itu seperti apa? Iya, sebelumnya terima kasih ya Pak Arif, kemudian Ibu Upi, Ibu Umi juga atas nama pimpinan di sini. Alhamdulillah merasa bangga ya. Ternyata di SMK 1 Lemah Abang itu melahirkan CGP yang handal yang sudah masuk ke dalam beberapa tahapan atau fase. Itu satu kebanggaan bagi kami, sehingga nanti ke depan dengan lahirnya para CGP ini, lembaga kami SMK 1 Lemah Abang terutama semakin maju dan jaya ke depan. Dalam hal ini tadi menanyakan mengenai bagaimana menunjukkan moral dari satu kasus barangkali. Terlepas dari kasus itu di sekolah pasti ada. Tidak istilahnya semudah membalikan tangan. Semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin menerpa. Tentunya kasus-kasus itu banyak sekali, tetapi terutama si ibu dalam menyikapi hal ini itu tidak serta-merta istilahnya ditelan mentah-mentah. Kami punya tim manajemen berusaha memusyawarahkan dulu, sehingga alhamdulillah kalau misalkan menghadapi kasus itu sebelum ada istilahnya keputusan yang diambil oleh si ibu tidak serta-merta hasil sendiri, tetapi dengan istilahnya melibatkan melibatkan ibu bapak wakil kepala sekolah, sehingga kami betul-betul menangani kasus tersebut hasil musyawarah untuk mufakat ya. Dengan detail ya Bu ya. Iya. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus ya. Kemudian kan di sini kan dilema etika dan ujian moral. Mungkin kalau di dilema etika mungkin seperti misalnya ada guru yang sering hanya DL saja di keyboardnya, tapi di satu sisi dia juga harus menjaga orang tuanya atau mengantar orang tuanya ke rumah sakit. Nah itu bagaimana untuk keputusannya? Kalau ada hal seperti itu. Iya. Memang sekarang kalau yang namanya absensi di KIMUB itu tidak boleh istilahnya ditinggalkan, atau dalam istilah slogan di kami ini di SMK 1 Lemah Abang itu jangan lupa datang dan pulang harus selalu absen KIMUB. Tapi andai kata ada yang sakit di antara bapak ibu guru baik pendidik maupun tenaga kependidikan, itu kan hal yang manusiawi yang tidak bisa kita pungkiri, apalagi yang namanya sakit. Tetapi tetap saya terutama pribadi itu selalu mengingatkan kepada, contohlah misalkan mau apa pendidik atau tenaga pendidikan itu selalu si ibu ingatkan, sekalipun sedang menjaga orang tua yang sakit,
kalau masih ada waktu datang ke sekolah, absen dulu, kemudian nanti pulang juga kalau ada kesempatan sama absen dulu. Tapi andai kata misalkan betul-betul urgen, itu tidak apa-apa mengajukan DL saja. Itu adalah satu kebijakan yang barangkali harus senantiasa saling mengingatkan itu, karena pada saat sekarang itu betul-betul KIMOP itu keterlambatan pun itu. Gitu ya. Itu ya. Berarti diberikan ini ya Bu, dimaklumi Iya, oleh Ibu, betul. asal ada pemberitahuan kepada Nah, Ibu begitu itu, ya Bu ya. betul. Masalahnya apa, Iya. kemudian kenapa sampai meninggalkan Iya, seperti itu ya Bu ya, ada Iya. alasan. Tidak ada toleransi ya Bu. Ada Iya, ada toleransi. toleransi, ya, ada toleransi. Kemudian untuk rujukan moral mungkin ini kan karena benar salah ya Bu ya. Jadi Iya. misalnya contoh ada kasus nih siswa itu bandel nih, Mhm. di BK udah diurus dan sebagainya, udah sampai dari waktu di Mhm. kelas, kemudian Betul. dari guru-guru yang lain, kemudian dari kapro, kemudian akhirnya muncul nih dia itu dikeluarkan, tetapi sekolah yang lain itu tidak menerima, Mhm. tetapi di sekolah ini tuh sudah dihapus politiknya Bu. Kemudian dari pihak orang tua yang tadinya menantang gitu kan, silakan hapus saja politiknya, Mhm. akhirnya memohon kembali, dan Iya. karena itu akhirnya siswa tersebut bisa masuk kembali ke Mhm. sekolah. Nah itu bagaimana Bu? Tangga keputusan Ibu seperti itu untuk Iya, menarik kembali siswa itu karena sekolah yang tidak ada. Bagaimana? betul. Tetap Pak, kita menjaga ataupun menegakkan aturan disiplin. Iya. Tadi kembali lagi bahwa peserta didik tersebut, contoh tadi hal kasus siswa yang katakanlah mengalami kasus seperti itu, Iya. otomatis sudah dibina oleh BK, kemudian dengan wali kelasnya. Wali kelasnya itu senantiasa sudah mengambil langkah, yaitu dengan home visit, Iya. kemudian dengan bapak ataupun ibu guru BK. Tadi kasusnya menarik kembali, ya otomatis barangkali kita harus berkoordinasi dulu Pak dengan pihak KCD, apakah boleh atau tidak. Iya, Ada komunikasi. Iya. Komunikasi tetap komunikasi itu kita jalin Pak, sehingga dua-duanya paham, kemudian tidak merasa istilahnya dirugikan. Selalu kami koordinasi, tadi kembali lagi ke awal dengan tim manajemen, bagaimana nih, karena bagaimanapun anak tersebut adalah penerus generasi bangsa. Hanya tadi di awal yaitu kita harus berkoordinasi dulu, boleh tidak dari penarikan dapodik istilahnya ditarik kembali menjadi siswa kami, ya dengan catatan ya hitam di atas putih bahwa katakanlah misalkan kalau anaknya betul-betul ingin merubah sikap perilaku, ya otomatis kita kan lembaga pendidikan ya. Jadi berpihak pada murid ya Bu ya. Ya, betul. Tentu saja murid tetap dijunjung tinggi untuk masa depannya juga ya. Iya, betul. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini gitu yang biasa dalam menghadapi kasus-kasus yang sudah dihadapi ya disampaikan tadi. Iya. Langkahnya tadi yang pertama tentunya kita diskusi dulu Bu, Ya. Pak, dengan tadi di awal para manajemen, sehingga kalau kita mencari langkah itu ingin betul-betul valid, artinya tidak salah langkah kita. Itu tadi langkahnya dengan cara diskusi, kemudian akhirnya mungkin ada hitam di atas putih dan tidak merugikan kedua belah pihak. Itu. Jadi
Jadi ibu langkah-langkahnya jadi dengan ini ya bu diskusi dulu, Betul. kemudian bermusyawarah. Iya, Jadi yang paling sering ibu lakukan tuh ya bermusyawarah dengan para wakaf iya, iya betul. memutuskan suatu keputusan yang Iya. bijaksana. Akhirnya begini ya Pak, Bu, Iya. artinya bahwa tadi tidak merugikan kedua belah pihak, kemudian kan tidak ada manusia yang sempurna. Iya. Segala macam pun kalau hasil diskusi itu kebiasaan si ibu biasanya hasil diskusi itu menghasilkan suatu keputusan ya kita berharap untuk mufakatnya, sehingga ya di akhir tidak perlu ada yang kita sesali karena langkah-langkah itu adalah langkah-langkah ya katakanlah untuk kebaikan kita semua, terutama di lembaga pendidikan. Itu biasanya yang si ibu lakukan senantiasa bermusyawarah, sekalipun di para manajemen juga sudah punya tupoksinya masing-masing, tetapi implementasi di lapangannya itu harus sama-sama mempunyai rasa akuntabilitas. Betul. Ya. Selanjutnya begini ya Bu, hal-hal apa saja yang menurut Ibu itu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Jadi setiap Ibu misalnya ada kasus nih, ada salah satu kasus, kemudian saya harus bertindak seperti ini supaya lebih efektif, tidak bertele-tele dan macam-macam. Jadi Ibu punya cara tersendiri tidak untuk menyelesaikan kasus tadi? Iya. Tadi selain ini ya Bu, Pak, selain kita musyawarahkan dulu, tentunya langkah persuasif itu yang lebih penting. Katakanlah misalnya kasusnya di seorang pendidik ataupun tenaga kependidikan, ya jelas-jelas si ibu secara persuasif memanggil yang bersangkutan secara empat mata, apa sih sebetulnya duduk permasalahannya. Jadi kita berusaha tidak tidak istilahnya memanggil katakanlah seseorang itu di umum. Apapun juga kita harus menjaga privasi daripada bapak pendidik atau tenaga kependidikan itu. Kemudian kalaupun kasusnya memang sudah hafal si ibunya, baru si ibu bermusyawarah dengan tim manajemen, sehingga betul-betul sekalipun istilahnya seorang pendidik ataupun tenaga kependidikan itu mempunyai permasalahan, ya yang namanya hidup kan selalu ada permasalahan. Otomatis kalau permasalahannya sudah menyangkut ke faktor kinerja, barangkali ya tetap tanggung jawab si ibu sebagai pimpinan yang diberi amanah di lembaga ini. Itu langkah persuasif barangkali, dan secara secara personal Ibu membangun emosional dulu Nah, ya Bu, dengan betul. dia bermasalah Iya, ya. betul. Membangun Iya. kedekatan dulu Iya, supaya betul. Ibu terbuka dengan Ibu ya Bu Nah, masalahnya. itu. Iya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan untuk Ibu? Ibu pernah menghadapi kasus yang besar dan itu menjadi tantangan. Aduh ini rada susah nih diselesaikannya gitu. Iya. Yang jelas kalau sedang diberi amanah Bu, pasti permasalahan itu ada. Tadi dikatakan itu mungkin dinamikanya seorang pimpinan, ada permasalahan yang besar, ada permasalahan yang kecil, itu istilahnya tadi dikatakan itu dinamika. Tetapi ada juga, yaitu misalnya kalau si ibu menghadapi, mohon maaf sekali lagi, seorang pendidik maupun tenaga kependidikan ya tadi jarang ke kantor, kemudian setelah ditelusuri memang karena sakit, sehingga ya otomatis jelas-jelas tadi kembali lagi ke hal personal,
dengan persuasif ya akhirnya secara empat mata juga diberikan istilahnya katakanlah bukan pengarahan sih, lebih menjurus kepada memotivasi supaya lebih giat lagi bekerja, supaya lebih semangat lagi, terutama kalau orang sudah misalnya ya sudah sakit kemudian kita tekan itu tidak akan benar, tetapi dengan secara persuasif dan secara terus menerus akhirnya ya sesuai juga dengan SOP, maka diberitahukan dan sebentuk pembinaan, dan alhamdulillah satu kebanggaan bagi si ibu sedang diberi amanah di lembaga tercinta ini di Lemah Abang. Seorang tersebut itu akhirnya ya alhamdulillah bisa bekerja kembali dengan giat dan selalu mengedepankan etika moralnya ataupun attitude-nya. Itu satu kebanggaan bagi saya secara pribadi, bahwa yang tadinya mungkin rekan-rekannya merasa ada kecemburuan sosial dan lain sebagainya, akhirnya sudah tahu dulu permasalahannya dan bisa kembali lagi bekerja. Itu adalah merupakan satu kebanggaan. Artinya dari apa yang diberikan semacam arahan atau pembinaan itu mungkin sudah diterima, dan akhirnya alhamdulillah bekerja dengan baik, kemudian nilai kinerjanya juga baik. Itu adalah satu hal yang sungguh sangat luar biasa. Ada perubahan yang Ada perubahan sikap. Ya. Kemudian ini ya Bu, pastilah Ibu sebagai kepala sekolah masalah itu selalu ada ya Bu, pasti ada yang ini selesai datang lagi yang baru. Nah itu biasanya Ibu punya jadwal atau penyelesaiannya itu dijadwalkan atau Ibu selesaikan secara langsung pada saat itu. Misalnya ada kejadian ini, kamu selesaikan, nggak mau ada pikiran atau bagaimana gitu. Itu adalah cara Ibu ataupun ya katakanlah kalau dalam pembelajaran mungkin metode gitu ya. Lihat situasi Bapak dan Ibu, ya kan bagaimanapun kita makhluk sosial yang harus peka terhadap lingkungan, yang harus mempunyai rasa toleransi terhadap sesama. Kita lihat situasi, tetapi tetap Bu, kita SOP dinomor satukan. Hanya tahapannya yaitu step by step barangkali. Bertahap, tidak langsung serta-merta begini-begini. Nah itu tadi dengan cara approach persuasif lah. Ya kita mengenal dulu, wah gimana nih, lihat situasinya dulu, apakah memungkinkan atau tidak. Bagaimanapun kembali lagi kepada hati, ya kepada hati ini apakah karakter orang tersebut, karakter bapak ataupun ibu pendidik yang ibu bapak pendidik maupun tenaga pendidikan yang mempunyai masalah itu istilahnya sedang tidak hatinya. Ya. Tetap tadi dikedepankannya adalah apalagi seorang ibu-ibu barangkali lah ya, bapak ibu juga paham, harus tetap mengedepankan itu. Ya, itu berarti Ibu situasional ya Bu ya. Kalau masalah itu berat mungkin dijadwalkan, kita diskusikan dengan stakeholder ya Bu. Tapi kalau masalah itu ringan ya selesai hari itu juga. Nah itu, ya betul, situasional dan juga fleksibel barangkali ya. Ibu, selanjutnya Ibu yang akan kami tanyakan adalah ada tidak misalkan seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa membuat Ibu mudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dengan berbagai kasus yang sudah Ibu hadapi. Jadi ada nggak orang yang membantu Ibu? Terus faktor-faktornya itu apa saja? Iya. Jelas Bu, kalau yang disebut lembaga itu tidak bisa diselesaikan dengan sendiri. Tadi kami punya tim, yaitu bisa dengan Bapak Ibu Wakasek, kemudian bisa dengan yang terkait misalnya dengan BKBP, itu permasalahan yang berkutat di
sekolah itu seperti itu. Artinya langkah-langkah preventif itu penting sekali. Sebelum mengambil keputusan itu kita tadi intinya kepada musyawarah dulu. Bagaimana nih setelah langkah-langkah tindakan preventif, dan tentunya berharap kedua belah pihak ini menerimanya dengan go gitu. Jadi intinya Ibu ada koordinasi dulu ya Bu Iya, dengan betul. ya, para staf Ibu Nah, yaitu itu. dalam hal ini para wakil, Iya, betul. pihak-pihak terkait bisa misalkan BK, Betul. ya, mungkin juga wali kelas juga Betul, bisa wali Ibu kelas ya, juga, dilibatkan. iya. Betul. Jadi Ibu memutuskannya tidak sendiri. Betul. Jadi harus ada koordinasi dulu dengan pihak-pihak Nah, terkait. iya. Selanjutnya Ibu, pertanyaan berikutnya, dari semua hal yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu, Iya, betul. dengan berbagai macam permasalahan atau kasus-kasus yang sudah ditangani, Iya. Punten, kira-kira apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman tersebut? Dan Iya. jadi pengalaman yang bisa diambil itu untuk Ibu sendiri itu apa? Iya, betul. Alhamdulillah pengalaman yang istilahnya katakanlah membawa hikmah. Ya. Disebutkan juga kan bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Ya. Artinya di setiap, tadi dikatakan bahwa di setiap lembaga permasalahan itu selalu ada. Ya. Ada karena sebagai dinamika dalam konteks untuk kemajuan lebih maju lagi, terutama lembaga kita tercinta ini, yakni di SMA 1 Lemah Abang ini. Pengalaman-pengalaman itu sungguh berharga. Artinya karena si ibu di sini sebagai, kalau di dalam kapal barangkali nakodanya, Ya. bahwa pengalaman yang berharga itu di saat menyelesaikan kasus ataupun permasalahan kedua belah pihak, artinya menerimanya tadi dengan legowo, dan ada perubahan sikap Ya. dari personal, ya katakanlah yang mempunyai permasalahan tersebut. Karena hidup kan selalu mempunyai permasalahan, ya. Itu kalau misalkan ada perubahan sikap, kemudian memiliki lagi motivasi, kemudian menghasilkan kinerja yang baik, aduh, alhamdulillah itu. Berarti kuncinya adalah tetap harus saling menghargai. Ya, harus saling menghargai sehingga kita tidak serta-merta tadi bahwa bersikap otoriter itu tidak ada. Ya. Kita rangkul semua. Bagaimana yang mempunyai permasalahan tersebut bisa mempunyai lagi self confidence, ya, mempunyai lagi rasa percaya diri, ya, sehingga bisa istilahnya menempatkan diri berbaur lagi dengan para rekan-rekannya. Itu adalah salah satu kebanggaan baik Bapak pendidik maupun tenaga kependidikan ataupun dimohon maaf para siswa, siswi, sehingga bisa diterima lagi oleh teman-temannya. Kemudian bisa lagi istilahnya membangun integritas moralitasnya, sehingga ya alhamdulillah kita merupakan satu kesatuan antara Sivitas Akademi di SMA 1 Lemah Abang ini merupakan satu kesatuan yang terintegrasi utuh, maju bersama. Kemudian ya seperti orang yang sakit lah, ya. Kalau kita sakit gigi kan semua tubuh merasakan, begitupun juga kalau di lembaga. Tentunya kita kuncinya mengedepankan tadi nilai toleransinya, tempo salilonya, kemudian saling menghargai, tidak otoriter. Kita kedepankan musyawarah untuk mufakatnya, sehingga alhamdulillah kalau mengedepankan musyawarah untuk mufakat itu hasilnya ya kita terima tentunya dengan baik. Itu Masih dirangkul, ya, ada permasalahan, seorang yang bermasalah itu dirangkul, kemudian diberikan motivasi, pemahaman, gitu ya Bu ya, supaya
orang tersebut atau yang orang tersebut bisa kembali semangat lagi, termotivasi lagi, menyadari saya diri, menyadari mungkin tidak ada kesalahan yang dilakukan, menyadari kesalahannya, jadi supaya kembali istilahnya bisa menjalankan tugasnya dengan sebagaimana mestinya. Tidak minder lah istilahnya. Luar biasa ya percakapan dengan ibu. Luar biasa, mudah-mudahan ini nanti jadi pembelajaran bagi kita ke depan. Semoga ibu selalu sukses, sekolah kita atas kepemimpinan ibu semakin maju, begitu ya Bu ya. Kita bertiga, saya atas nama teman-teman meminta motivasi, dorongan, kemudian supportnya dari ibu untuk menjalankan kegiatan calon guru penggerak ini sampai dengan selesai Bu ya. Sampai dengan wisuda. Sampai dengan wisuda dengan nilai amat baik gitu ya. Mudah-mudahan ajaran dari Abang menjadi lebih baik. semakin lebih baik lagi. Justru begini ya Bapak Ibu, si ibu merasa bangga dengan lahirnya Bapak Ibu CGP dari SMK 1 Rumah Abang yang nanti membawa perubahan paradigma baru. Bagaimana ke depan sehingga Bapak Ibu CGP ini bisa mengimplementasikan ilmu, bisa mentransferkan lagi ya, sebagai ini apa istilahnya penggeraknya, bisa mentransferkan lagi ilmu-ilmunya kepada ini nih rekan-rekan kita di sini, dan mudah-mudahan teman-teman dan rekan-rekan ibu bapak juga tergerak lagi nanti di saat ada lagi pembukaan untuk CGP, ikut begitu ya, ikut istilahnya ikut mencontoh lah ya bapak ibu CGP ini yang katakanlah sekarang aduh alhamdulillah sungguh luar biasa bangga nih sebagai pribadi si ibu yang diberi amanah di sini di SMK 1 Rumah Abang ini, merasa bangga dengan adanya Bapak Ibu CGP yang nanti ke depan harus membawa perubahan paradigma. Kami lembaga besar, mudah-mudahan bisa ini nih termotivasi, tergerak lagi nih oleh para generasi muda ini. Itu barangkali mohon maaf juga si ibu tentunya memberikan support lah lancar sampai nanti dan sampai sudah sampai mempunyai sertifikat, sampai nanti meneruskan pewarisi ibu kami. Iya, betul berbagi pengalamannya sama-sama bagi kami yang ibu Pak. Iya, siap pada Bapak Ibu. Terima kasih Bu, mungkin kami langsung pamit ya. Siap, iya, sama-sama. Ya. Siap, sukses selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu, Bapak. Perkenalkan Bapak, saya Catia dari SMK Negeri 1 Rumah Abang. Ini Berapa Ibu? Saya guru pemasaran Pak, Pemasaran. bisnis jaringan pemasaran. Ya. Ibu? Rekan Saya Umiati Sandora Yuliana Pak, saya mengajar bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Arjun Pak, saya guru TKJ. Oh, TKJ. Ya, kami dari SMK Negeri 1 Lemah Abang, calon guru penggerak angkatan 7, ingin mewawancara Bapak perihal atau tema pengambilan keputusan. Seperti itu. Mohon diizinkan Bapak untuk ini. Maka Ibu, mudah-mudahan saya bisa membantu kegiatan Ibu dalam rangka menuntaskan penugasan ataupun kegiatan di program guru penggerak. Silahkan, apa yang bisa saya bantu. Baik ya Pak, nanti ada beberapa pertanyaan, mungkin dari beberapa pertanyaan itu pertanyaan dari kami mungkin bergantian ya Pak ya nanti tetapi ini juga Pak nanti di akhirnya akan kami upload tugas kami ini yang berkenan tentunya ada dengan Bapak, apakah Bapak mengizinkan? Maka silahkan untuk kepentingan pendidikan. Ya, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Ya. Baik, untuk selanjutnya langsung saja Pak ke pertanyaan pertama ya, mangga Bu Umi. Baik Bapak, langsung saja. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan ke Bapak. Yang pertama ya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi terhadap kasus-kasus tersebut,
kami berkoordinasi dengan wali kelas yang seringnya berkomunikasi langsung dengan peserta didik. Permasalahan-permasalahan itu seperti apa, kita identifikasi, selanjutnya kita kaji, sesuaikan dengan tujuan utamanya apa, baru nanti kita ambil keputusan setelah mendapatkan informasi yang ya harapannya utuh supaya tidak salah mengambil keputusan. Contohnya barangkali bisa menyampaikan apa gitu. Misalkan gini Pak, untuk yang kan kalau dilema etika itu kan Pak permasalahannya tuh benar melawan benar. Sedangkan rujukan moral itu benar melawan salah. Jadi kalau misalkan benar yang melawan benar, contoh yang mudah itu program di kelas 12 ada program piknik. Kemudian itu bagian dari program sekolah yang harus disukseskan oleh warga sekolah ya Pak, termasuk anak-anak kan di kelas 12. Tapi pada kenyataannya kan di lapangan tidak semua orang tua siswa di kelas 12 itu mampu secara ekonomi Pak. Jadi di sini kan sekolah melakukan atau menindaklanjuti program ini benar karena ini sudah merupakan bagian dari program sekolah gitu, Pak. Jadi untuk melaksanakan itu kan benar Pak. Memang harus dilaksanakan karena bagian dari program sekolah. Tetapi di sisi lain kan orang tua siswa ini ada yang tidak mampu kan Pak, otomatis dipaksakan pun tidak akan berat gitu, tidak akan bisa. Nah ini juga benar Pak, karena apa? Secara ekonomi kan memang kondisinya mereka kan memang mereka tidak mampu, jadi tidak bisa dipaksakan. Nah itu bagaimana Pak? Kalau terkait hal seperti itu, pertama kita fokus dulu kepada tujuan. Tujuan daripada kegiatan semodel widya wisata ini sebenarnya kan program itu adalah observasi dengan tujuan untuk penulisan karya tulis ilmiah. Nah, sekaligus juga kadang-kadang anak memanfaatkan sebagai ajang ya rekreasinya atau hiburannya. Maka kita berpacu pada tujuan itu. Bagi yang mampu, mungkin nanti akan mereka musyawarahkan titik utamanya nanti di mana. Bagi yang tidak mampu ya nggak usah jauh-jauh. Misalkan ya masih di daerah sekitar Kabupaten Cirebon. Kalau tujuannya untuk pengamatannya objek wisata sejarah, ya kalau yang mampu mungkin bisa luar daerah. Yang nggak mampu ya sekitar daerah saja. Yang penting tujuannya tercapai gitu. Syukur-syukur kalau yang jumlahnya sedikit itu, yang nggak mampunya sedikit itu bisa dibantu dengan temennya. Karena pengalaman yang sudah kami coba tawarkan seperti itu, jadi ada yang membantu melalui anak itu misalnya mengumpulkan dengan membuat KWU, hasil keuntungan itu untuk mensubsidi temannya yang nggak bisa berangkat. Kalau mentok dan jumlahnya yang banyak, yang penting tujuan utamanya tercapai, yaitu anak itu silakan observasinya yang ada di dekat saja. Yang penting tujuannya tercapai. Jadi kita nggak bisa memaksakan harus semuanya misalnya ke Jogja gitu kan. Karena yang penting tujuan utamanya anak bisa mengobservasi suatu objek wisata sejarah, kemudian menuangkannya dalam bentuk karya tulis dari penugasan misalkan dari bahasa Indonesia atau misalkan dari sejarah lah apa. Intinya itu. Jadi kalau kita terpaku nanti harus semuanya ke sana, ya kayaknya tidak mungkin. Maka kita rundingkan dulu, musyawarahkan dulu istilahnya, kasih solusi begitu. Dan ini juga harus sosialisasikan dulu kepada orang tuanya supaya tidak salah tafsir. Kalau salah tafsir nanti dianggapnya program itu mewajibkan, gitu kan? Sehingga terjadilah miskomunikasi dan timbul masalah yang lain-lainnya. Gitu. Tujuan utamanya mah itu. Jadi masalah karya wisata itu bukan program sekolah, itu mah keinginan anaknya apa? Yang utamanya adalah tadi pembuatan karya tulis. Jadi secara pembiayaan ada subsidi silang gitu ya Pak? Iya, kita tekankan begitu. Pengalaman yang sudah sampaikan seperti itu. Sehingga kalau ada subsidi silang itu dan anak mengetahuinya akan menambah keakraban, persaudaraan di antara mereka. Kalau jumlahnya sedikit sih, kalau banyak ya nggak mungkin ya. Oke, baik Pak. Jadi Pak, untuk masalah dilema itu kan tadi sudah disampaikan oleh Bapak dari pertanyaan dari Bu Umi. Nah sekarang saya mau menanyakan tentang bujukan moral. Kasusnya itu mungkin seperti ini.
ada anak yang sudah maksimal dalam kenakalannya dan di BK-nya. Nah, kemudian dipanggillah orang tuanya. Setelah orang tuanya dipanggil, mungkin ada diskusi ya di situ. Akhirnya anak tersebut itu dikeluarkan atau dikembalikan ke orang tuanya karena orang tuanya itu memaksa untuk dipindahkan ke pesantren. Kemudian saat orang tuanya dan anak itu sudah pesantren dan menantang sekolah dengan silahkan untuk mengeluarkan dari dapodiknya, kemudian anak itu dan orang tuanya ke pesantren dan pesantren pun tidak mau menerima dan akhirnya balik lagi ke sekolah dan meminta untuk dikembalikan lagi dapodiknya untuk dia bisa bersekolah lagi ke SMP yang tadinya. Nah itu untuk putusannya bagaimana? Terkait dengan contoh dari kegiatan apa tadi rujukan moral ya, dengan kasus seperti itu, anak yang sudah secara resmi mengundurkan diri kemudian pindah ke sekolah lain, tetapi di sekolah lain menolak, nah terus datang ke sekolah kita kembali. Ya, untuk menanggapi hal seperti itu atau kasus seperti itu, pertama kita sampaikan secara prosedur aturan mainnya. Kalau sudah keluar dari dapodik, maka konsekuensinya tidak mungkin dihidupkan kembali. Maka kita nanti ngasih pencerahan. Apa? Coba kita diskusikan cari solusi lain. Apakah hanya pesantren itu? Atau mungkin nanti cari pesantren yang lainnya. Ya, cari alternatif lain. Saya yakin kan yang penting tujuan utamanya anak jangan sampai putus sekolah, gitu kan. Barangkali di sekolah kita ini tadi karena ada sarana pendukung sehingga dia lebih instan melakukan kesalahan atau kenakalan-kenakalan yang sama. Siapa tahu di tempat lain sih karena komunitasnya jauh, terhalang, terputus, malah anak nanti akan balik lagi menjadi anak yang baik. Karena anak nakal kan banyak persoalannya. Ada nakal karena lingkungan. Di lingkungan itu dia berani, misalkan berbuat kenakalan, gitu kan. Tapi kalau pas dipindahkan di lingkungan lain enggak. Nah, barangkali kan ada titik persoalannya banyak. Apa di situ ada yang mendukungnya, atau butuh perhatian, atau ada kekecewaan karena dia misalkan anak SMA sudah mengenal lawan jenis misalnya, jadi dia frustasi, maka membuat aksi seperti itu. Maka sebelum ke arah sana sebenarnya kita harus analisis dulu titik persoalannya. Tapi kalau sudah diambil keputusan seperti itu, ya kayaknya tidak mungkin untuk balik lagi ke sekolah asal. Ya, jika terjadi nih Pak, sudah dihapus nih dapodiknya dari Disdik. Terus karena bujukan moral itu akhirnya bisa kembali lagi, gitu. Ada kasus seperti itu, bagaimana Pak? Untuk menanggulanginya, apakah tetap dilanjutkan anak tersebut tetap bersekolah di sekolah yang lama dengan karena dia juga udah kelas 9 gitu kan, atau kelas 12 untuk keluar, nah itu bagaimana? Ya kan konsekuensinya secara moral, dia akan, kita gambarkannya penjelasan secara moral, dia akan masuk lagi ke sekolah asal, akan timbul pengucilan dari lingkungannya. Baik bapak ibu gurunya, walaupun bapak ibu guru itu tidak melakukan action itu, tapi yang sering terjadi, pengalaman yang terjadi itu diantara teman-temannya, dari lingkungannya. kelasnya ya Pak. Saya sampaikan seperti itu. Ya pernah terjadi di sini. Kesalahan itu misalkan dia lakukan, tapi karena sudah menyebar misalkan, kamu siap enggak? Prinsip sekolah mah jangan sampai anak itu putus sekolah. Cuman kamu siap enggak di sini tuh? Pasti teman-teman kamu membicarakan. Guru tidak mungkin menjaganya. Nah yang ada itu, pernah anak itu mencoba selama 1 minggu, akhirnya nggak bertahan nyampaikan. Secara prinsip kita memfasilitasi itu, tapi uji coba dulu. Itu. Yang akan terjadi itu kita sampaikan kepada orang tua dan anaknya. Kalau ayah anaknya memaksa, maka silakan dicoba. Setelah dicoba, ternyata hanya mampu bertahan 2-3 minggu. Itu pun dia sudah mulai jarang-jarang berangkat. Akhirnya memutuskan dapat pindah saja ke sekolah yang tadinya ditolak ke sekolah yang lain, alternatif lain. Itu yang tidak bisa dihindari, itu tadi persoalan apa,
sanksi sosial ya. sosialnya ya. Gitu kan. Apalagi anak itu sudah punya cap label nakal. Iya. Nah kalau balik lagi, satu akan ada sanksi sosial, yang kedua ya pihak sekolah, kredibilitas sekolah Iya. dalam rangka menegakkan aturan dipertanyakan. Nanti akan memicu siswa lain. Yang Loh, mirip sama. yang kasusnya mah yang itu aja nggak Iya. jadi pindahnya, Iya. dipertahankan, Iya, iya. ya kan? Nanti akan timbul lagi. Jadi ya yang tadi bara tadi kita siram misalkan itu malah merecik ke yang lain. Biasanya seperti itu. Kalau di anak-anak secara psikologis tuh. Kenakalan satu kita tolerir, tidak diberikan satu punishment atau pengarahan atau apa, dia akan menyebar dan anak kadang merasa bangga, ya terus. Jadi nambah hari ini satu anak yang kesiangan misalnya. Besok kita dicuekin, kita tidak ditegur, tidak dinasehati. Besok akan ada 3, ada 5 dan seterusnya. Itu. Ya intinya mah kita kasih pemahaman, solusi menyelesaikan persoalan semacam itu. Kalau kita langsung saklek tanpa ada pemahaman, susah. Contoh kasus kemarin ini sama, Bu. Anak itu tadinya jurusan IPS. Ya. Begitu 1 semester, tiba-tiba robah, cita-citanya pengen masuk TNI harus ke IPA. Ya kita tidak langsung ngomong nolak. Bisa, hanya saja harus ada matrikulasi. Mata pelajarannya kamu tidak ikuti. Sanggup enggak? Kedua, rapot ini udah nggak bisa dirubah. Yang ada nanti rapot tambahan. Nanti kalau nanti ikut seleksi, kemudian ini rapotnya ada 2 model, akan dipertanyakan. Barangkali bisa saja kalau orang nggak ngerti, langsung di-cut secara administratif. Siap enggak? Ya. Terus diterangkan lagi, barangkali lingkungannya berbeda. Nah, kasih pemahaman itu dulu. Ya alhamdulillah, setelah kasih pemahaman anak berpikir ulang lagi, bertahan lagi, tidak jadi pindah. Kalau pindah kan timbul masalah tuh. Iya. Itu. Makanya kuncinya komunikasi. Walaupun orang tuanya, ya yang memaksakan orang tua sebenarnya Iya. dalam kasus itu tuh. Orang tuanya dari unsur TNI, merasa punya power, tapi setelah temui, diajak bicara, konsekuensinya begini-begini, siap tidak? Kami pihak sekolah mah yang penting anak belajar. Siap enggak dengan resiko karena ini perpindahan jurusan dengan konsekuensi seperti itu? Pikirkan 3 hari, laporan lagi ke saya. Akhirnya pikirkan, dia menerima, bukan berarti pihak sekolah menolak, tapi membolehkan, tapi dengan ada syarat dan ketentuan berlaku. Sehingga orang tua enak, siswa memahami. Itu. Yang sering kan kita menyampaikannya komunikasinya nggak bisa tanpa diajak bicara dulu tuh. Gitu kan. Walaupun kesimpulannya sih nanti nggak bisa, gitu kan. Tapi Dikomunikasikan dulu. Iya. Didiskusikan. Itu juga belum melalui wali kelas, kurikulum apa merasa nggak puas gitu kan. Iya. Kayak dengan kepala sekolah. Ya udah saya sudah siap untuk itu, saya kasih gambaran. Oh gitu ya Pak, ya sok enggak, Bapak silakan cari datanya. Gitu. Kami pada prinsipnya tidak menolak, tapi konsekuensinya siap enggak? Jangan sampai sia-sia. Sampaikan, ya Pak, saya pikir-pikir 3 hari datang lagi, ya Pak udah anaknya juga katanya bisa ini tidak tetap ya. Jadi yang Bapak Ibu tanyakan itu sudah saya laksanakan kasusnya gitu kan, model gitu. Makanya saya bisa contoh modelnya seperti apa gitu kan. Karena istilah ini kan saya enggak ini kan. Hampir sama-sama ya. Sama-sama. Mirip kalau Mirip. Iya. Masih Pak, Bapak Pak. Oke. Untuk langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini Pak dalam kegiatan ini? Tadi kan sudah ya dari dengan cara berdiskusi, Ya, dengan komunikasi. dengan orang tua secara intens mungkin dengan stakeholder yang ada di sekolah ya Pak mungkin gitu. Apalagi Pak selain ini? Langkahnya yang pertama terhadap permasalahan seperti itu, sebelum kita mengkomunikasikan, kita harus menguasai dulu persoalannya apa. Ya, jadi saya panggil wali kelasnya dulu. Apa? Kemudian dari kesiswaan gimana? Gitu kan? Nah setelah kita tahu persoalan itu, jadi kita komunikasi dulu internal, Ya. baru kita lakukan pemanggilan. Nah terus berikutnya kita ajak diskusi, komunikasi dengan memberikan gambaran-gambaran baik buruknya
dampak positif negatifnya, terus berikutnya orang tua suruh berpikir dulu sebelum diambil keputusan, baru nanti melaporkan ke sekolah lagi keputusannya seperti apa. Jadi ya prosedurnya kita harus menguasai dulu persoalannya apa gitu kan. Nah, peran kepala sekolah kan pertama kan tidak langsung dulu, sok tangani dulu siswa ya terdekatnya wali kelas dan mungkin. Nah, nanti naik itu ke Pakasdes sehingga kita punya datanya utuh. Kalau kita langsung menghadapi dulu kan kita belum tahu anak itu apa, persoalannya anak yang mana. Nah, maka kita komunikasi dulu tuh dengan internal wali kelas, gimana apa masalahnya, gimana gitu kan. Nah, baru kita ketemu dengan orang tua yang bisa menghadap dengan langsung kepala sekolah, kita sudah punya jawab materi dulu ya, materinya, latar belakangnya apa gitu. Nah, kalau kita tidak menguasai itu dulu, ya nanti kita ngambil keputusannya bisa salah gitu kan. Maka kita butuh data dulu gitu. Jadi harus tahu permasalahan. Permasalahan dulu. Ya, Pak, ya. Permasalahan dulu berarti. Identifikasi masalah dulu, identifikasi. Terus kita, masalah ini coba kita observasi kan. Nah, terus berikutnya kita komunikasikan untuk pengambilan keputusan. Eksekusi. Lalu dieksekusi supaya enak. Itu kan. Kalaupun nanti keputusannya sifatnya sekolah, kita melibatkan secara kolektif. Gitu. Kasih pemahaman. Kalau langsung ujuk-ujuk apalagi zaman sekarang, beda. Kalau zaman saya sekolah dulu mah keputusan nggak bisa pindah, coret, pindah apa, keluarkan. Sekarang kalau nggak ada bahasa komunikasi dulu, salah penafsiran. Walaupun jelas itu salah, gitu kan. Cuman nanti akan cari sisi salah kita, gitu kan. Tidak menganggap pemodir lah, semena-mena lah, gitu kan. Barangkali bisa lihat kasus-kasus di TV kan, gitu kan. Kadang-kadang itu tadi kitanya barangkali gitu kan kurang mendalami persoalan, terus tanpa komunikasi, diajak diskusi. Jadi alurnya tuh diikuti dulu ya Pak? Iya, alurnya diikuti dulu. Tetap kita nanti berprinsip pada aturan. Ya, sering kan kayak PPDB lah yang sering ya. Itu kan PPDB udah nggak diterima, memaksa masuk gitu kan. Ya kita jelaskan. Memaksa masuk boleh, sok sekolah kan di sini. Cuman konsekuensinya tidak terdaftar di Dapodik karena udah penuh. Mau sekolah di sini nggak apa-apa, bapaknya siap. Karena ngomongnya asal ada jawaban boleh, tapi itu kan, ayo jangan, nggak bisa, ini beda. Jadi dia merasa tidak diakomodir dulu, gimana diakomodir? Bapak gini, kondisi sekolah begini, dia sudah penuh Dapodiknya. Kalau anak bapak maksa, pendaftaran udah ditutup, udah diumumkan, mau ditempatkan di mana? Ayo masuk, mau masuk aja, mau ikut belajar, tapi nggak punya rapor, siswanya ilegal, mau sambil nunggu nanti kalau ada yang keluar nanti itu siap enggak mentalnya kan gitu. Oh gitu ya Pak? Iya. Ya saya di sini 5 lah kasus ada dari perangkat desa, LSM, listrik kayak gitu kan. Nah, makanya ya, saya kasih kunci jawaban begitu aja. Jadi kita tidak bukannya nggak mau bantu, cuma kondisi seperti itu. Ternyata dengan cara seperti itu mereka menerima dengan lega, itu memahami, itu. Jadi cukup memahami dulu ya, yang lawan bicara atau yang akan dibicarakan oleh bapak itu dipahami dulu. Iya, kasih pemahaman dulu untuk memberikan keputusan. Jadi sebelum memberikan keputusan berarti bapak sudah mengidentifikasi lalu memberikan pemahaman kepada yang akan diberikan keputusan. Iya, itu intinya gitu. Terus kemudian hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi lebih efektif gitu loh, yang sering dipakai oleh Bapak tuh. Ya lebih efektifnya tadi dengan berkomunikasi. Ya, dengan berkomunikasi dengan yang bermasalahnya, gitu kan, yang ada masalahnya. Kemudian kitanya juga harus dibekali paham persoalannya apa. Kalau kita tidak memahami, ya tidak bisa.
mengolahnya. mengolahnya. Ya, modal komunikasi kan kita harus punya datanya dulu, gitu kan, paham dulu datanya. Mengidentifikasi kasus-kasusnya. Iya, identifikasi dulu. Ya, kayak langkah memecahkan masalah kan gitu. Iya. Masalah dirumuskan atau identifikasi masalah kan gitu. Iya. Terus kita cari data kan. Iya. Kurikulum 13 dulunya yang mengamati, menanyakan, kan itu langkah-langkah ilmiah gitu kan. Intinya kasusnya harus tahu dulu ya Pak, Iya. supaya kita juga berbicaranya juga ketika kita menyampaikan keputusan juga kita juga enak gitu, berdasar ada dasarnya Betul. gitu, tidak asal ambil keputusan aja Iya. ya Pak ya. Terus Masih lagi Arif atau Masih kan? Pak Arif lagi? Kemudian dari yang sudah dikemukakan tadi Pak, kemudian ada hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi tantangan Bapak tuh apa nih, kan tadi kan udah punya ininya nih, senjatanya nih. Nah ini ada yang lebih menantang lagi nih, tantangan apa yang lebih beratnya tuh Pak? tantangan lebih beratnya yang tadi, kalau pihak yang punya masalahnya itu memaksakan diri, kemudian melibatkan faktor orang-orang eksternal, entah Iya. pejabat, entah LSM gitu kan. Kadang-kadang yang bersangkutannya tidak Hadir. hadir, Iya. malah melibatkan mewakili orang lain. Yang orang lain kan lebih banyak untuk membelanya tanpa melihat kepentingan anaknya gitu kan. Yang tahu persis kan harusnya orang tua. Nah ini tantangannya di situ. Kita orang tuanya tidak ada, hanya suruhan saja dan Iya. bawa surat dari misalnya dari desa, Iya. kepala desa gitu ya. Kadang seringnya seperti itu, sehingga ya kadang-kadang mentah. Iya. Diterangkan sampai panjang lebar, Hmm. nanti dia menyampaikan ke orang tuanya kan hanya Lain lagi. lain lagi. Iya. Tafsirannya dianya, Iya. keputusan kesimpulannya dianya. Kalau dianya salah mengambil kesimpulan, timbul masalah lagi. Yang sering terjadi seperti itu. Iya. Tantangannya, makanya saya seringnya kalau misalkan ini dari mana, ini orang kalau bisa dengan yang bersangkutannya Langsung ya Pak. langsung, jelas ya. biar jelas. Kemarin ya samalah suami istri Iya. terkait dengan anaknya, gitu kan, persoalan masalah penilaian. Nah saya ulas gitu kan, cuma Pak ibunya kan nggak mau ngasai, katanya udah datang bapaknya yang tahu tentang persoalan ini untuk persyaratan masuk ke IPDN apa tuh. Iya. Nanti saya kasih pemahaman. Datang orang tuanya, sok mau hari ini mau besok saya siapkan, siap gitu kan. Nah setelah kan kalau saya ceritakan saja pada pihak ibunya yang nggak ngerti masalah, nyampaikan ke suaminya lain, beda lagi. Yang ada nanti datang emosi, Emosi, gitu kan. iya. Mungkin ibunya Iya. takut sama suami, Nah. jadi bagaimana Iya. gitu. Jadi menyampaikannya beda lagi. Iya, karena merasa suaminya pejabat kan gitu. Iya. Iya. Makanya katanya, yuk bapaknya suruh ke sini supaya saya enak menerangkannya. Gitu. Daripada ibu nanti salah komunikasi, saya sampaikan. Bukan nggak percaya sama ibunya gitu. Iya. Karena ibu saya tanya, nggak paham persoalan anaknya ini. Gitu Iya. kan. Prosedurnya gimana? Iya Pak, yang tahu bapak. Ya udah Pak. Iya. Gitu. So, kita ngobrol, enak. Insya Allah untuk kebaikan anak masih bantu kan gitu. Dia lebih keberpihakan kepada murid. Ya. Nah setelah diterangkan kan, oh iya Pak, berarti saya memaksakan diri untuk ini tuh salah gitu kan. Iya. Ya iya kan saya itu. Satu, konsekuensi secara institusi. Kedua, anak bapaknya, Iya. cara moral apa kan gitu. Akhirnya ya Pak udah apa-apa saya ikuti prosedur saja. Kan Iya. gitu. Setelah dikomunikasikan. Jadi beda pemahaman kalau dengan yang tidak paham tuh ya Pak ya. Iya. Beda pemahaman. Beda. Ya, Bapak Makanya sampaikan itu. seperti ini, kalau Tantangan tidak itu tuh paham, kan. jadinya Heeh. Nanti yang disampaikan A, yang diungkapkan A, disampaikan ke suaminya Z. Karena kan ada Terus anggota iya. dan sebagainya. Jadi dia menyampaikannya yang tidak harus disampaikan, akhirnya Disampaikan. sampaikannya dengan yang Iya, lain. yang harus disampaikan tidak disampaikan. Sampaikan. Miss Betul. itu ya Pak. Iya kan daya kemampuan nangkapnya kan Iya, beda. beda, Iya. betul betul Pak. Gitu. Baik Pak, selanjutnya ya itu Pak. ya Pak. Yang mana? Lanjut. Iya. Ya. Baik Pak, ini ada ketika untuk menyelesaikan kasus nih Pak, apakah ada jadwal tertentu gitu yang Bapak buat
pada penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat ataukah Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut, kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa saja yang biasa Bapak jalankan? Untuk menanggapi masalah itu kita ya sesuaikan Bu, dengan kondisi masalahnya, yang kedua kitanya, Ya. kesibukan kitanya gitu. Ya. Kalau masalah itu sifatnya urgen, mendesak, ya mau tidak mau ya saat itu saya harus mengorbankan agenda kegiatan yang lain. Gitu. Kalau yang harus cepat diambil keputusan. Tapi kalau yang misalkan ini tidak terlalu urgen, maka kita dalami dulu, cari datanya dulu. Maka kita agendakan, jadwalkan, termasuk yang sudah saya sampaikan tadi persoalan suami istri yang menyampaikan itu saya agendakan dulu. Kenapa? Karena ini butuh pendalaman dulu saya, gitu kan. Kalau nanti langsung dia datang gitu kan, kitanya belum siap, gitu kan. Maka saya siapkan dulu datanya dulu, kaji dulu, identifikasi masalahnya, gitu kan. Data-data itu maka nanti saya agendakan, gitu. Jadi tergantung dari kasusnya ini apakah harus segera diselesaikan atau bisa ditunda ya Pak ya. Jadi apa ya namanya tergantung situasional gitu. Situasional. Tinggal bisa diagendakan. Kalau mendesak nanti nunggu itu keburu rame. Gitu lah. Misalkan ada anak perkelahian masa nunggu cari dananya, yang penting cepet tangani dulu, selamatkan dulu, baru berikutnya penuntasannya. Baik Pak. Bapak kan pasti ya Pak, kalau kepala sekolah tuh berbagai macam masalah dari A sampai Z, pasti Bapak harus mengetahui ya Pak, kalau atau Bapak putuskan gitu. Nah dari berbagai masalah itu, adakah seseorang yang membantu Bapak atau Bapak punya cara sendiri, faktor-faktor yang Bapak miliki untuk menyelesaikan itu? Misalnya, saya butuh bantuan dari siapa, atau tenang saya kalau masalahnya berat saya konsultasi dengan si A, atau saya punya teknik sendiri nih untuk menyelesaikannya. Ya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu ke pengambilan keputusan, memang semua persoalan sekolah muaranya ya akhirnya ke kepala sekolah, gitu kan. Cuman sebelum ke kepala sekolah itu kita identifikasi masalah mana yang bisa ditangani oleh wali guru, wali kelas, atau wakasek. Kita petakan. Tidak semuanya yang itu harus diselesaikan kepala sekolah. Jadi yang kaitan dengan pembelajaran ini sama guru aja dulu. Kalau ini tidak terselesaikan, maka diserahkan berikutnya nanti ke wakasek. Kalau nanti ini tidak terselesaikan, maka ya saya kepala sekolah. Nah sebelum menyelesaikan itu kan kita mengambil keputusan itu kan kita harus mencari data dari pembantu misalnya wakasek ataupun guru BK-nya atau guru yang bersangkutan. Ditambah juga kita harus punya referensi. Referensi itu bisa ngambil dari buku atau literasi, bisa juga dari rekan tim KKS. Kita nggak paham nih barangkali bisa berbagi pengalaman. Jadi itu kan, semacam itu kita mau ngasih besok mau menghadapi orang tua yang tidak kita janjikan kan. Nah, sama Pak Asep sudah mentok, apalagi wali kelas kan. Nah, karena kita sudah tahu nih persoalannya Pak, coba kita diskusikan dengan teman di MKKS. Barangkali punya pengalaman yang sama. Itu. Oh iya Pak Iri, dulu saya punya pengalaman begini-begini. Nah, tidak mutlak kita tiru 100%, tapi kita ambil intisarinya apa, benang merahnya apa. Itu butuh untuk referensinya begitu. Saya dalam ambil keputusan, ini kayaknya rada berdampak luas. Maka saya coba ke senior saya yang sudah pengalaman, minta sharing. Siapa tahu dari sharingan itu bisa menginspirasi saya dalam mengambil keputusan. Itu. Atau yang kalau itu kita bisa melibatkan kemitraan. Kalau persoalan antar sekolah, ya kita kemitraan harus dari jalur penengah. Apa polsek, apa camat, atau koramil gitu kan. Butuh mediasi. Itu. Kadang-kadang itu menghadapi anak tawuran, apa gitu kan. Ya butuh gitu kan. Jadi ya semua sumber daya yang kita punya, yang kita tahu, kita berdayakan. Itu.
Dilibatkannya. Iya, dilibatkan. Ya, supaya tidak salah langkah gitu. Tidak ya, salah. Pak? Nah, kalau kita merasa wah bisa gini, belum tentu kan? Itu malah nanti salah. Makanya kan kalau yang ragu kita aja tuh Iya. coba ngobrol gitu ke senior, Diskusi lah gitu diskusi ya, Pak, ya. gitu kan. Kalau kalian di tingkat makasih udah mentok kan, Iya. berarti saya yang harus mengambil keputusan. Nah, selagi bisa ya udah saya tangan berdasarkan pengalaman yang sudah, gitu kan. Wah ini pengalaman yang baru nih, Iya. masalah ini nih, lalu penyelesaiannya. Maka kita komunikasi dengan teman, rekan kerja, komunitas, ya. Sama saja dengan guru juga. Ada masalah pembelajaran apa, nggak selesai di MGMP sekolah, bisa kita minta referensi dari MGMP antar sekolah, gitu. Jadi ada pemetaan dulu ya Pak? Iya. Pemetaan dulu, Ya. kemudian banyak bertanya juga, Betul. diskusi-diskusi Ya, untuk cari referensi. Referensi. Kalau kitanya tidak mau bertanya apa ya rasa sok bisa gitu kan. Kadang-kadang keputusan yang kita ambil nanti kurang matang lah. Iya. Digodoknya. Ini kan istilah digodoknya tuh mempertimbangkan banyak hal. Sehingga mudah-mudahan keputusan diambil matang gitu kan. Baik, Bapak. Ini yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwa kita itu intinya adalah berkomunikasi dulu dengan pihak-pihak yang merasa bermasalah dengan Betul. kita sampaikan, kemudian kita diskusi juga ya Pak, melakukan diskusi dengan mungkin Bapak stakeholder yang ada di sekolah ini ya Pak dalam pengambilan keputusan. Nah, dari setiap kejadian atau setiap kasus yang bertentangan dengan dilema etika, itu hal apa yang bisa Bapak petik, pembelajaran apa yang bisa Bapak dapatkan gitu, dari setiap permasalahan yang Bapak hadapi? Ya dari setiap persoalan yang dihadapi kita hikmahnya dapat pengetahuan baru dalam menyelesaikan masalah, kepuasan menyelesaikan masalah. Kedua, dengan komunikasi itu kita nanti malah menjalin silaturahmi. Itu jalin komunikasi biasanya itu tadi setelah habis duder gitu kan, kemudian kita bisa memutuskan masalah itu, di situ muncul merasa diskusi bareng keterikatan ya persaudaraan itu. Jadi merasa ya diakomodir unek-uneknya, kritikannya gitu kan, atau juga kalau yang punya masalah merasa dibantu permasalahannya gitu kan. Saya rasa itu gitu kan, karena saya konsepnya untuk menyelesaikan masalah harus dengan komunikasi. Itu. Kalau kita pandem saja ya berarti gerendel ngambil keputusannya jadi emosional gitu kan. Maka apalagi yang tadi benar-benar etika, dilema etika atau bujukan moral gitu kan. Ini kan lebih menyangkut kepada hati gitu kan. Maka pengambilan keputusannya itu harus benar-benar yang mempertimbangkan dengan masa-masa gitu. Mau diterima dengan mau mereka lapang dada gitu kan. Tidak merugikan. Makanya ya kunci utamanya tadi komunikasi. Karena yang seringnya itu mereka itu yang barangkali keras karena butuh penyaluran ekspresinya, butuh penyaluran kritikannya, butuh mengungkapkan permasalahan atau persoalannya apa. Nah, kitanya dengan komunikasi minimal mendengarkan saja, kadang-kadang sudah tercurahkan kan. Ada misalkan guru merasa gini, ini sebenarnya ada hal yang pengen dia ungkapkan gitu kan. Cuman kita aja tidak membuka gitu kan. Tidak memahami. Tidak memahami gitu. Pokoknya intinya komunikasi. Komunikasi. Kalau di guru kan sering masalah persoalan yang itu wakaset gitu kan. Merasa sih udah senior, udah apa, tidak disentuh-sentuh, jadi wakaset gitu kan. Merasanya kan gitu. Sementara kepala sekolahnya bisa tidak membuka, tidak peka gitu kan. Sebenarnya kan kalau udah dibuka, diutarakan, oh iya ya kenapa saya itu, karena memang kompetensi saya belum. Menurut dia bagus, tapi menurut secara umum belum. Makanya digambarkan. Tadinya di sini kayak Rusia ribut gitu Bu. Cuma saya dikasih gambaran. So, gambaran.
bahwa jadi Wakaset jangan disangkanya ini kan persepsinya urusan kesejahteraan Iya, apa iya, gitu ya, iya. tanpa mempertimbangkan masalah-masalah yang dihadapi. Itu. Yang kedua, oh iya menyelesaikan masalahnya banyak. Dikasih gambar begitu dibuka, sok siapa yang mau daftar silakan nanti di ini kita audisi, sok kita ngobrol. Daftar itu ya kasih gelem. Ayo balik lagi. Minta ditunjuk saja lah sama bapak. Gitu. Tadi saya buka peran demokrasi, sok silahkan. Karena saya datang dapat isunya ini ada kubu ini, ada kubu ini. Nah, kan dibuka gambarannya ini apa gitu, kayaknya belum paham. Setelah dikasih pemahaman ternyata kan meng-compare sendiri, gitu kan. Oh iya ya, berarti saya itu belum siap. Nah kadang kan itu katanya merasa dia mumpuni atau paling tidak keinginan saya didengarkan gitu loh. Sampai saya itu merasa ini kita pas enggak gitu kan, gitu kan. Kalau saya misalkan gitu kan, apalagi hidup saya udah sekian tahun, ngicipin lah barangkali, diutarakan dulu diutarakan. Nanti baru di situ kita sampaikan. Siap enggak dengan ininya, konsekuensinya. Kalau siap oke. Paling tidak di satu tahun kita coba. Jangan sakit hati nih. Kata saya juga. Kalau satu tahun dicoba, hari kita harus deal dulu. Karena nanti akan dihadapi ini. Menurut saya, Bapak itu dalam kayaknya belum siap itu. Makanya coba uji coba aja dulu lah sekarang sih. Ditugaskan dulu jadi panitia apa untuk latihannya. Nah itu merasa diakomodir kan, diakui walaupun hanya jadi panitia dulu untuk menunjukkan eksistensinya. Kan kadang-kadang kita di sini seninya kelompok ini Mbak. Iya. Nah kelompok ininya enggak. Iya. Ya ini akan semakin meruncing. Iya betul Mbak. Itu. Iya. Harus di tengah-tengah ya Pak ya? Iya. Harus di tengah. Ya, sama aja kalau sekolahnya kayak kita mengelola keluarga terhadap anak-anak kita. Iya. Bawahan-bawahan kita yang kita pimpin itu ya kayak anak-anak. Kalau kita dalam keluarga tuh punya karakter masing-masing, punya gayanya sendiri dalam menyampaikan pendapat. Itu. Nah kita harus kenali itu. Sehingga kalau sudah kena karakternya ini enak gitu. Oh biasanya menyelesaikannya gampang gitu kan. Ada yang senang diajak diskusi, ada yang diajak makan bareng, gitu kan. Ada yang di jalan bareng, pulangnya bareng, ngobrol di mobil, terungkap Ada semua. yang disapa aja dikasih senyum aja. Iya, itu. Iya. Baik Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk kita ya Pak ya. Luar biasa tadi jawaban-jawaban dari Bapak ini. Mudah-mudahan nanti jadi contoh dan referensi untuk kita ke depannya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat, kemudian di bawah kepemimpinan Bapak sukses, Bapak juga sukses. Terima kasih banyak dari kami, mungkin itu saja ya. Kita akhiri. Saya juga ucapkan terima kasih Ibu mau berkunjung dan mempercayai kami untuk dijadikan sebagai bahan referensi belajarnya lah atau penyelesaian tugasnya. Saya ucapkan terima kasih ya beginilah adaannya SMA Karangwareng. Mudah-mudahan ya hal yang baiknya dapat Bapak Ibu ambil gitu, yang buruknya jadi dibuang saja. Iya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih sekali yang sudah meluangkan waktunya. Ya sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak perkenalkan, kami dari JGP Angkatan 7 SMK Negeri 1 Lemah Abang ingin mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Di sini saya perkenalkan diri dulu. Saya Umiati Sandora Yuliana. Saya pengajar bahasa Inggris, Pak. Iya. Ya. Saya Tasbia Pak, mengajar produktif pemasaran. Iya. Saya Arif Budiman Pak, saya mengajar TKJ. TKJ ya. Ya. Terima kasih ibu-ibu dan bapak yang telah datang ke sekolah kami untuk melakukan wawancara terkait dengan calon guru penggerak ya Bu ya. Iya. Sebagaimana namanya guru penggerak itu ya harus bisa menggerakkan sehingga
saya welcome ketika ada permohonan itu, saya langsung respon positif karena semua itu yakin manfaat buat anak didik kita semua. Selamat datang di SMK Negeri 1 Japara, sekolah yang terdiri dari 6 program keahlian, dan alhamdulillah sekolah kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan learning management system dan juga dengan sistem-sistem digital, dan ke depan terus menerus be the first, jadi yang pertama dalam hal teknologi. Saya ingin merubah image bahwa sekolah di kampung tidak mesti kampungan. Iya. Jadi itu selamat datang Ibu Bapak, saya merasa senang dan bergembira. Silakan barangkali nanti ada yang perlu sharing-sharing dari saya, barangkali ada manfaatnya, silakan dilanjut ya. Baik Bapak, pertanyaan pertama yang akan kami tanyakan akan disampaikan oleh Ibu. Ya. Mangga Ibu. Bangga. Terima kasih Bapak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di lingkungan Bapak atau kasus yang Bapak hadapi selama ini? Kadang kasus tersebut menuai, ada yang disebut di dalam guru penggerak itu dilema etika ya Pak. Ada dilema etika dengan rujukan moral. Nah, misalnya kasus tersebut ada yang membuat kita itu memang harus diputuskan gitu. Di sisi lain sedikit mengganggu peraturan, maksudnya kita harus sesuai dengan peraturan, tapi di sisi lain ini berbenturan kita dengan kemanusiaan, dengan rasa keadilan, dengan kasihan seperti itu. Bagaimana Pak jika menghadapi seperti itu? Ya, terima kasih bahwa di dunia ini ya memang tempatnya masalah. Iya. Tapi yang perlu disampaikan itu, kalau prinsip hidup saya ini pertama ya, masalah sebanyak-banyaknya yang ada di dunia ini sebenarnya cuma 2. Yang pertama, masalah yang bisa dipecahkan. Yang kedua, pecah sendiri. Itu ya. Oleh karena itu saya insya Allah saya berusaha untuk tidak stres dengan pegangan itu. Nah, yang kedua yang terkait dengan calon guru penggerak, di mana harus tahu masalah-masalah di sekolah yang berkaitan dengan orang tua siswa, dengan siswa sendiri, dengan guru dan lain sebagainya, dengan lingkungan sekolah. Nah itu masalah-masalah yang biasa yang kita hadapi di dunia pendidikan seperti itu. Nah, karena itu yang terpenting adalah bagaimana mencari solusinya. Tadi saya tertarik dengan bahasa yang 2 versi ya. Yang pertama dilema etika, yang kedua itu Rujukan. apa itu tadi? Rujukan. Nah, kalau dilema etika itu kan ini masalah ini kita dihadapkan pada 2 pilihan dan kita harus memilih salah satu. Yang keduanya ini benar. Betul. Ya. Kedua pilihan ini benar, tapi kita harus milih salah satu. Nah, itu dilema etika. Itu banyaklah sering yang kita sering kita temukan di dunia pendidikan kita. Seperti umpamanya anak kok terlambat terus menerus, ini kenapa? Anak terlambat terus menerus. Nah, seperti yang saya alami dulu waktu saya menjadi guru gitu. Anak terlambat terus dan saya marahi setiap hari karena terlambat. Nah, ternyata setelah dia menuturkan isi hatinya dengan mengatakan kepada saya, Pak, saya ingin bicara 4 mata dengan Bapak sehubungan dengan keterlambatan saya. Terus ternyata dia menghadap saya berbicara 4 mata. Keterlambatannya itu karena dia itu orang miskin, sekolah dengan biaya sendiri, setiap pagi nganterin koran ke kantor-kantor terlebih dahulu, akhirnya
dia menangis, saya juga ikut menangis karena haru. Dan saya saat itu dihadapkan pada dilema etika. Dilema etika saya ini kalau saya menurut peraturan sekolah ini sudah bisa keluar itu. Iya. Karena poin-poinnya jelas. Kan sekolah atau organisasi apapun ada rule of play-nya, ada aturan mainnya. Peraturan dan data tertib siswa sudah clear. Tapi apakah kita hanya berdasarkan fakta aturan saja, atau ada sisi lain yang tadi disampaikan oleh Bu Upi, yaitu ada sisi kemanusiaan. Setelah itu saya lihat juga, oh ternyata benar juga kalau saya bukan membolehkan dia terlambat, tapi mendorong dia untuk berangkat lebih pagi, berusaha sekuat tenaga, dan setelah itu baru dia apabila dengan sangat terpaksa terlambat lagi, ya kita maklumi gitu. Dan itu di mana-mana kan semuanya terjadi, faktanya adalah no rules without exception. Tidak ada peraturan tanpa kekecualian. Nah ini pada dilema etika inilah kita ini semuanya benar bisa dilakukan. Itu saya kira itu. Baik Pak, tadi saya mengutip dari pernyataan Bapak ya Pak, saya tertarik justru dengan permasalahan itu hanya ada dua. Awalnya saya berpikirannya ada yang bisa diselesaikan dan tidak bisa diselesaikan. Di pikiran saya seperti itu. Ternyata lain, meleset dari dugaan saya bahwa permasalahan itu bisa diselesaikan dan bisa pecah secara sendirinya. Berarti prinsip Bapak itu tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan dan tidak diselesaikan seperti itu. Nah itu jadi pembelajaran saya mungkin untuk kedepannya Pak, supaya tidak terlalu ini dengan masalah-masalah yang dihadapi seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada permasalahan yang kedua-duanya memang benar gitu. Jadi apa yang harus Bapak jalankan gitu atau putuskan? Ya, yang pertama utamanya adalah identifikasi masalah itu. Terus kita mengenali masalah itu. Ini levelnya berat, sedang atau mudah gitu, level rendah. Nah, lalu siapa saja yang harus terlibat di situ? Ya. Oh, ini masalahnya siswa. Nah, yang harus terlibat guru mata pelajaran umpamanya. Terus dengan siapa lagi? Wali kelas. Dengan siapa lagi? Guru BPBK. Dengan siapa lagi? Kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Itu semua ada kan briefing. Lalu kita jangan sekali-kali, mohon maaf ya, saya orang yang tidak mau disebut dan tidak mau menjadi diktator. Nah, semuanya itu urusan saya semua, yang memutuskan saya dan seterusnya. Nah ini di era demokratisasi ini kita harus, pendidikan juga ada demokratisasi pendidikan. Nah, antara guru dan siswa juga kita tidak boleh membeda-bedakan guru sebagai subjek, siswa sebagai objek. Sebenarnya nggak boleh. Kita harus sama-sama mensubjekkan gitu. Harus sama-sama mensubjekkan. Jadi saya dalam hal ini membimbing sekolah itu demokratisasi harus dijalankan. Oleh karena itu, ketika ada persoalan-persoalan, saya coba untuk identifikasi persoalan itu atau masalah itu, lalu saya kumpulkan pihak-pihak yang harus terlibat di dalamnya. Briefinglah di situ. Dan ketika keputusannya A, B, C, D, E, ini sesuai tidak dengan kaidah yang berlaku. Kalau sesuai, go. Kalau nggak sesuai, harus bagaimana? Nah itu harus jelas gitu ya. Dan alhamdulillah sekolah kita untuk memecahkan masalah-masalah di sekolah itu, saya melakukan rapat 2 minggu sekali. Rapat
GTK, guru dan tenaga pendidikan setiap 2 minggu sekali, sehingga masalah itu tidak numpuk dan akhirnya membengkak, dan ketika tidak diselesaikan ya muncullah ledakan-ledakan. Itu yang disebut kalau dalam istilah bahasa kerennya blast, ya, ledakan. Nah itu saya kira cara saya seperti itu. Jadi identifikasi masalahnya, ini persoalannya ini kalau diputuskan begini, saya ambil sikap begini nggak salah, ambil sikap begini juga nggak salah sebenarnya. Nah, tapi mana yang harus kita kan harus memutuskan. Iya. Jadi pemimpin itu harus mampu memutuskan, jangan menimbang mengingat, memutuskannya kapan gitu. Itu namanya mengulur waktu itu sebenarnya. Itu begitu. Ya, siap Pak. Berarti tadi ya Pak mengidentifikasi masalah, kemudian intinya adalah setiap pengambilan keputusan itu dimusyawarahkan dan dikomunikasikan. Betul. Begitu ya Pak? Iya, Ya? betul. Benar. Kita nggak bisa hidup sendiri. Sendiri. Yang namanya makhluk sosial itu seperti itu. Makanya saya tidak mau terjebak dengan apa namanya inklusivisme. Iya. Siap. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya ya Pak yang ingin kami tanyakan, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif ya, Iya. efektif. Efektif. Yang pertama kita menghadapi dilema etika, nah itu akan efektif jika kita mempunyai kepekaan yang luar biasa. Itu syarat mutlak. Iya. Kepekaan. Kalau ada masalah, peka, harus cepat. What next-nya itu harus jelas. Ini masalah. Masalahnya apa ini? Oh, harus pemecahannya seperti apa? Siapa yang dilibatkan? Itu harus cepat gitu. Iya. Jadi boleh kita punya agenda. Saya berkata tadi tuh, saya di sini 2 minggu sekali rapat untuk solving the problem internal di sekolah kita. Nah lalu ada masalah kan mungkin hitungannya detik masalah itu, tapi kita harus quick response ini. Nah itu efektif insya Allah, dan segera saja berpikir, SOP-nya harus jelas, aturan mainnya harus jelas, siapa yang harus terlibat di dalamnya, dan segera kita sikapi dan kita carikan solusi yang terbaik. Oke, baik Pak. Jadi tadi Bapak mengatakan harus quick response ya Pak ya, Betul. agar segala sesuatunya bisa cepat ditindaklanjuti ya Pak ya. Betul. Oke. Baik Pak, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, yang menjadikan tantangan buat kita itu sesungguhnya itu K3, komitmen, konsisten, dan konsekuen. Nah, jadi banyak yang komitmennya aja BJBK, bahasa Jawanya, beli jelas beli karuan. Nah itu yang pertanyakan solusinya seperti apa nanti? Nah, komitmennya harus jelas dulu. Nah, bagaimana, ini kan tantangan buat kita harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap peraturan dan tata tertib sekolah, mulai dari diri kita. Pukul 7 masuk sekolah, terus kita datangnya pukul 7.15, nah itu tidak komitmen. Konsisten dilakukan secara apa namanya? Ya konsisten, istiqomah. Istiqomah bahasa Jawanya, istrinya dakom di rumah. Nah, terus yang ketiga ini konsekuen. Apapun yang kita hadapi, kita harus konsekuen menghadapi itu dengan penuh keyakinan bahwa kita bisa menyelesaikan masalah. Nah itu jadi kuncinya tiga K itu ya. Apa itu Bu tadi? Komitmen, konsisten, konsisten, konsekuen.
Konsekuensinya seperti apa? Iya. Itu mudah tapi sulit. Sulit, iya Iya. betul. Mudah diucapkan. Tapi sulit harus dipraktekkan. dilakukan, Iya. harus diupayakan gitu. Belajar. Kalau nggak ada upaya nggak mungkin gitu. Iya, iya betul Pak. Baik Pak. Apakah Bapak memiliki suatu jadwal dalam menyelesaikan suatu kasus Pak? Jadi ketika ada kasus, apakah Bapak ada jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah ada jadwalnya atau tidak? Atau memiliki bentuk atau prosedur yang biasa dilakukannya seperti apa? Terjadwal atau tidak gitu loh, Pak? Iya. Ya. Ya tentu ya setiap leader itu memang harus memiliki agenda yang jelas. Iya. Ya kayak model saya ya sebagai kepala sekolah itu agendanya jelas. Kapan saya monitoring terhadap guru-guru yang sedang mengajar di kelas, Iya. itu clear kan? Setiap Iya. pagi saya pilih. Terus kapan waktunya saya berkomunikasi dengan tenaga kependidikan, Iya. bukan guru ya. Iya. Nah, itu juga harus ada diagendakan. Terus kapan saya harus menemui BPBK, BPBK, kapan saya harus berdialog, berdiskusi dengan wali kelas. Nah, pada saat semuanya itu saya agendakan semua, dan agenda yang khusus satu yang fix itu ya 1 bulan 2 kali, 2 minggu sekali. Nah itu saya lakukan juga. Nah di sela-sela yang itu ada jadwal-jadwal khusus kalau ada masalah yang tadi disebut dilema etika yang membutuhkan penjadwalan yang jelas untuk mengawal sampai sejauh mana masalah ini sudah selesai, sudah tangani BP, tanya BP-nya sudah sejauh mana. Oh sudah ada di wali kelas, tanya di wali kelasnya sudah sejauh mana. Nah, terus baru keputusan akhirnya, katakanlah ada langkah-langkahnya ya, anak tersebut kena SP1, SP2, SP3, terus nanti baru orang tuanya diundang, lalu nanti dibuatkan surat pernyataan pengunduran diri atau keluar dari sekolah ini, pindah ke sekolah lain atau seperti apa itu terserah. Yang jelas kita lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan undang-undang sistem pendidikan nasional maupun melanggar undang-undang yang berlaku di negara kita yang tercinta ini. Saya kira itu. Ada lagi pertanyaan nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang sudah Bapak ceritakan tadi? Ya, oh jelas ada. Yang pertama, kembali lagi ya, perlu saya sampaikan bahwa kita hidup tuh nggak bisa sendiri. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak butuh orang lain untuk membantu saya, atau saya tidak butuh bantuan orang lain, itu bohong. Selama orang itu berbicara seperti itu memakai baju, kecuali kalau terlalu bulat atau ini ya. Bajunya biar buatan siapa? Iya. Ada faktor yang mendukung, siapa faktor pendukungnya dan siapa. Anda kan ada 2 ya, supporting agent dan destroying agent. Ini kan yang tadi ditanyakan, supporting agentnya siapa ya? Iya. Nah, yang saya rasakan, nggak tahu ya, saya itu keamanatan untuk harus meningkatkan hablum minan nas. Saya tuh punya amanah dari orang-orang tua saya, guru-guru saya tuh, jaga hablum minan nas. Hubungan baik sesama manusia itu harus dijaga. Nah dengan demikian orang-orang itu tidak dimintain bantuan oleh saya, itu membantu sendiri. Jadi saya kalau ditanya supporting agentnya di sini siapa, banyak. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah humas hubin, wakil kepala sekolah bidang sumber daya manusia, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, ada guru BP, ketua program keahlian, semua support. Ketika saya butuh saya sedang melakukan ini, saya sosialisasi program saya ini, semua support. Dan alhamdulillah itu terbukti dengan nyata.
Nah itu saya nggak bisa menepuk dada bahwa oh ini sekolah kita sudah menjadi sekolah pusat keunggulan dengan mendapat bantuan peralatan dan gedung ya, sekitar 2 M mungkin atau lebih ya, di sebelah. Nah terus saya menepuk dada itu gara-gara siapa kepala sekolahnya kan tidak begitu. Nah, semua adalah teamwork. Saya bagaimana sebagai leader menciptakan teamwork itu handal. Nah itu saja. Kalau teamwork itu handal, maka solid, dan kalau solid itu sense of togetherness itu terjalin dengan baik, sehingga semua atau all is running well, berjalan lancar. Dari yang sudah disampaikan oleh Bapak nih, pembelajaran apa yang didapat dan dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan yang dilema dari kasus-kasus yang sudah Bapak tangani bersama teamwork yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Japara ini? Ya. Oh itu kepada endingnya, tujuannya kepada apa tadi yang kata kuncinya? Pembelajaran. Oh ya, pembelajaran yang Bapak dapatkan. Ya. Oh, kita di era merdeka belajar itu kan semua tempat adalah sekolah kita. Semua orang adalah guru kita. Termasuk orang gila itu guru kita. Iya. Minimal kita belajar senyum dari mereka gitu. Nah, itu apa yang terjadi di sekolah atau dimanapun yang itu mengharuskan kita memilih dengan bahasa tadi dilema etika itu. Nah, benar-benar terus itu memberikan pembelajaran kepada kita untuk self control gitu. Introspeksi diri. Oh, ini begini. Banyak pembelajaran yang kita dapatkan, terutama adalah meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Kan, wah dia dapat masalah seperti itu. Alhamdulillah saya enggak. Kalau saya mendapatkan masalah seperti itu, mampukah saya? Dan apalagi kalau sudah pada tadi yang kedua itu bujukan moral. Nah, itu kan yang kasus-kasus kriminal itu, ya kan itu hitam putih kan, salah benar gitu. Nah itu kita dengan pembelajaran, dengan kejadian-kejadian seperti itu, apakah yang menimpa tetangga saya, apakah yang menimpa saudara saya, apakah yang menimpa siapapun yang tidak kita kenal tapi via media sosial, kemudian di YouTube dan seterusnya. Nah itu pasti akan berdampak mereflek kepada kita. Nah, kita meningkatkan rasa syukur dan meningkatkan rasa kewaspadaan kita. Seperti itu. Saya kira cukup dua aja. Syukur dan waspada. Jadi kalau mau gini, jangan-jangan nanti saya seperti itu, waspadalah. Hati-hati. Dan hati-hati itu jangan salah. Bahasa Arabnya itu waro. Waro itu bagian dari huruf dalam bahasa Arab takwa. Ta, kof, wawu, ya. Wawu. Waro itu hati-hati. Nah kalau kita di dalam kata takwa itu ada hati-hati, ini sama saja dengan kita berjalan di malam hari, cuaca hujan besar, jalanan licin, gelap, tidak ada penerangan. Kalau tidak hati-hati, meleset. Nah kita harus hati-hati. Makanya orang tua kita dulu sederhana, kalau mau kemana-mana tuh anaknya kepada ibu-ibu bapaknya itu katakan, hati-hati ya no, hati-hati ya dek, hati-hati itu luas itu pengertiannya, jaga hati dan waro, hati-hati di jalan. Gitu. Luar biasa ya pembelajaran yang kita dapatkan hari ini. Banyak sekali pembelajaran apa yang
dapat kita Petik. petik dari obrolan hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan tadi yang Bapak sampaikan kita juga bisa melaksanakan ya. Iya. Tadi ada beberapa ya, tadi permasalahan ada 2, kemudian ada 3K gitu. Mudah-mudahan kita juga bisa mengutip itu ya Pak. Sedikit-sedikit kita belajar untuk konsisten, untuk berkomitmen dan untuk konsekuensi terhadap apa yang kita hadapi seperti itu. Baik Bapak, mungkin itu saja ya Iya. dari kita. Terima kasih banyak atas banyak, Pak. waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin. SMK Negeri 1 Japara juga semakin maju di Amin. bawah pimpinan Bapak Yes. seperti itu. Dan kita juga minta doanya untuk kita semua nih Pak, karena kita masih ada beberapa modul ke depannya. Iya. Gitu. Mudah-mudahan lancar ya. Mudah-mudahan dilancarkan Sudah. seperti itu. Sampai wisuda. Amin. Ya, saya sampaikan yang kedua, terima kasih juga atas kepercayaan ibu-ibu dan bapak untuk kepada SMK 1 Japara ya. Nah terus saya mendoakan bapak ibu terus menyelami dunia guru penggerak. Karena saya yakin seyakin-yakinnya berangkat dari situ. Nah itu ibu bisa menggerakkan, bapak bisa menggerakkan semua potensi yang ada di kita, khususnya adalah siswa. Nah saya percaya ibu bapak sebagai seorang intelektual mampu memanfaatkan intelektualitas itu untuk kepentingan kemaslahatan semua, khususnya bagi siswa siswi di kita, dan itu jangan salah, pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan sukses, lancar, dan bisa berkiprah optimal. Selamat berjuang gitu. Siap. Iya, siap. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih.